Perkenalkan, nama saya Sri Hartono, pembenih ikan nila, bawal, grass carp, tapi yang paling utama adalah bawal. Kami dari UPR Minaraya atau kelompok pembudidaya ikan Minaraya. Nah, di sini kami akan menceritakan tentang pembenihan bawal. Pembenihan bawal itu sudah kita lakukan sejak tahun 2007. Itu kita sudah mulai produksi banyak, tapi latihannya sudah mulai tahun 2002 itu sudah mulai latihan tapi gagal gitu. Tapi baru mulai produksi banyak, terus bisa dijual 2007. Nah, dari bawal ini kita melihat prospek yang ada, karena bawal kita sebelumnya kita ambil dari daerah lain. Dari Yogyakarta ini belum ada pembenih. Makanya kita tertarik, kebutuhan bawal kok makin lama makin banyak. Terus kita nyari indukan, karena bawal itu belum direkomendasi sama dinas KKP, Kementerian Kelautan, makanya kita nyari ke masyarakat. Kita cari bawal yang besar-besar, terus kita kumpulkan, kita besarkan. Setelah besar, cari yang bertelur. Yang bertelur bagaimana, kita nyari-nyari sendiri. Yang perutnya besar, kalau yang jantan gimana, itu terus ya lihat teman-teman, terus tanya ke bidang itu. Lihat cara nyontek, kita ke Raja, ke Banjarnegara, tahu cara nyontek, tuh kita nyontek. Kita nyontek ternyata berhasil. Kita nggak nyangka kok bisa nyontek gitu. Baru kita kembangkan. Nah, dari bawal itu ternyata sebelumnya kan kita grass carp nila gitu. Dari bawal ternyata luar biasa. Satu induk gitu ya, rata-rata induk saya rata-rata 7 kilo gitu. 7 kilo kalau udah siap, perutnya besar gitu, kita sontek. Satu ekor bisa keluar 1 juta butir telur. Bayangkan itu. Itu padahal mijahkan balu sangat mudah. Sontek pakai upapil itu keluar sendiri telurnya. Baru kita ambil telurnya, kita rawat. Lah satu induk bisa 1 juta ekor. Padahal 1 ekor larva bawal itu rata-rata Rp8. Ya kalau pas sulit bisa Rp12 gitu. Tapi rata-rata ya Rp8 aja. Rp8 itu 1 juta butir telur. Misalnya kita netes bisa jual 500.000, itu sudah lumayan. Padahal tiap hari kita nyontek. Tiap hatchery kita kosong nebar nyontek, hatchery kita nebar kosong nyontek gitu. Kita punya 100 ekor indukan gitu enggak, 50 pasang lah istilahnya. Padahal musim bawal itu cuma mulai Oktober sampai bulan 3 lah. Itu musim, pakai musim. Kalau pas kemarau kita enggak nyontek. Ya bisa, tapi dihitung-hitung rugi karena kemanfaat lebih sulit dan airnya juga kurang, penebarannya juga nggak ada gitu. Jadi permintaan juga turun. Jadi kita cari yang efektif. Pas bulan Oktober sampai Maret kita nyontek, kita maksimalkan. Nah, dari situ 50 ekor itu sudah lebih dari cukup. Suntikan yang mulai pertama disuntik terus sampai 2 bulan, yang terakhir belum habis disuntik, yang pertama udah isi perutnya lagi. Jadi nggak perlu induk banyak-banyak. Dan untuk menyimpan induk juga sangat mudah. Kita hanya perlu kolam misalnya 100 meter persegi itu, 50 pasang sudah lebih dari cukup. Yang penting kedalaman bagus, airnya ngalir bagus, itu sudah bagus sekali. Pakannya juga sangat mudah. Nah, pakan untuk perawatan induk yang penting pakan. Terus waktu musim gini, ya kita aji mumpung. Kita pokoknya setiap sudah nebar nyontek. Hatchery penuh terus gitu. Jadi nggak pernah kosong kita itu. Tapi pas musim bawal, nanti kalau sudah habis musim bawal ya kita selesai gitu. Tapi dari misalnya kita hanya produksi 4 bulan, kita nabung. Untuk hidup selama 1 tahun sudah cukup. Jadi selama 1 tahun 12 bulan kita kerja 4 bulan lah nyonteknya, itu sudah cukup. Tapi ya itu nyonteknya, produksinya. Tapi ikan kita yang di kolam dari 4 bulan itu kan nanti panennya habis ya kurang lebih sampai 8 bulan. Jadi sisa-sisa yang belum terjual, bibit-bibit dibiarkan sampai besar itu sampai 8 bulan baru habis dipanen. Nah, setelah 8 bulan kan besok pas kemarau, pas kering-keringnya itu kita istirahat nggak apa-apa. Fungsinya kalau pas istirahat nggak ada air untuk perbaikan lahan. Kolam-kolam kita perbaiki, induk kita rawat yang bagus, biar istirahat. Itu banyak fungsinya. Nanti penyakit juga nanti terputus di situ kalau pas kering itu. Jadi kalau kemarau panjang itu nggak masalah. Ya istirahat, waktunya istirahat gitu. Nah, bawal di sini kan kita produksinya pokoknya sak pol-pole, sak banyak-banyaknya gitu. Tetap habis terserap pasar. Pasar Jogja aja nggak perlu keluar.
Karena kemarin kita juga ambil dari luar, terus kita produksi sendiri. Sekarang Jogja ya hampir 60% dari kita, Jogja itu. 60% sudah produksi benih sendiri lah. Ya enggak hanya saya, ada beberapa teman yang produksi juga.